Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol like and subscribe. Dan bagi kalian yang sudah lama bergabung, tetap stay tune di channel ini ya. Terima kasih. Di video kali ini aku akan membahas kisah tentang seorang budak yang diangkat menjadi selir tingkat 1 dari dinasti Joseon. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya, bahkan sudah menonton serial drama Koreanya di TV swasta Korea maupun di dalam negeri kita. Oke, jadi mau tahu kisah tentang apa itu? Langsung saja. Hubungannya dengan serial drama Korea yang berjudul Dongi atau Jalal in the Palace. Dongi merupakan drama Korea yang digarap oleh sutradara ternama yaitu Lee Hyo pada tahun 2010 silam. Drama yang berjumlah 60 episode ini diangkat dari ketertarikan mereka terhadap sejarah dari dinasti Joseon yang waktu itu dipimpin oleh Raja Seojong. Ayahnya ialah Raja Hyunjong dan ibunya ialah Ratu Myeongseong. Pada awal pemerintahannya, Raja Seojong telah menikahi seorang permasyuri yang bernama Ratu In-yong, yang kemudian permasyuri ini mati pada usia muda dan digantikan oleh sang ratu yang bernama Ratu In-hyun. Ratu In-hyun ini terkenal sebagai ratu yang sangat baik hati. Namun karena konspirasi politik yang terjadi di dalam kerajaan pada waktu itu, ia akhirnya dilengsarkan dari jabatannya sehingga ia harus diasingkan dan turun dari tahta dari seorang ratu menjadi orang biasa. Kemudian pada saat itu, Jang Hee-bin yang merupakan selir peringkat 1 pada waktu itu dari dinasti Joseon kemudian diangkat menjadi ratu menggantikan Ratu In-hyun. Pada waktu itu ada seorang musuri, yaitu tukang cuci atau budak istana dari kalangan chonim atau kalangan rendah pada waktu itu, yang merasa terpukul dengan peristiwa yang terjadi kepada Ratu In-hyun karena dia belum mampu melupakan kebaikan Ratu In-hyun bagi dia dan bagi para pelayan-pelayan yang lain yang berada dalam istana maupun kepada seluruh rakyat yang berada di dinasti Joseon pada waktu itu. Musuri itu bernama Musuri Choi yang nantinya akan dikenal sebagai Choi Suk-bin. Musuri Choi yang baik dan tulus hati itu pun mengenang sang ratu dengan cara mendirikan sebuah meja sembahyang untuk mendoakan sang ratu di kamarnya. Sambil menangis dan terisak, dia berdoa untuk keselamatan ratu dan untuk umur panjang dari si ratu tersebut. Raja yang tidak dapat tidur pada waktu itu berjalan-jalan keluar dari istana untuk mencari udara segar. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suatu suara isakan tangis dari sebuah kamar kecil yang adalah kamar dari Musuri Choi itu sendiri. Dan karena rasa penasaran yang tinggi, Raja kemudian mendekati kamar kecil itu dan mengintip. Raja melihat ada seorang musuri yang masih berpakaian seragam lengkap sedang menangis terisak di depan sebuah meja sembahyang untuk mendoakan keselamatan Ratu In-hyun. Pada waktu Ratu Jang Hee-bin berkuasa, di dalam istana dilarang menyinggung ataupun mengungkit tentang Ratu In-hyun. Namun sang musuri Choi ini terlalu berani hingga tidak takut agar nyawanya melayang. Sang raja kemudian mendekati musuri tersebut dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia pun menjawab sang raja, "Chona, hamba bekerja sebagai pelayan Ratu In-hyun ketika dia masih menjabat sebagai seorang ratu. Hari ini adalah hari ulang tahunnya dan hamba masih tidak dapat melupakan kebaikannya kepada hamba. Jadi hamba memutuskan untuk mendoakannya di meja sembahyang ini. Hamba pantas mati." Melihat kesungguhan hati dari Musuri Choi ini, Raja pun beranggapan bahwa sang musuri layak untuk mendapatkan sebuah tempat di istana tersebut. Akhirnya Raja pun membawa Musuri Choi ini ke dalam kamarnya.
Hari berganti hari, tahun berganti tahun, perasaan raja yang dari simpati berubah menjadi suka dan kemudian berubah menjadi cinta. Pada tahun 1693, Musuri Choi diangkat menjadi selir Sukjong dengan peringkat Sukwon karena dia telah melahirkan seorang pangeran, namun sayangnya pangeran tersebut meninggal pada usia muda. Pada tahun 1694, dia melahirkan seorang pangeran lagi yang bernama Pangeran Yoning. Pangeran ini yang nantinya akan menjadi raja ke-21 dari dinasti Joseon, yang kemudian bernama Raja Yongjo. Akibat dari dia melahirkan seorang pangeran lagi, dia dinaikkan statusnya menjadi Sukui, yaitu selir kerajaan peringkat 2. Pada tahun 1695, ia dinaikkan pangkatnya menjadi Guiin setelah ia melahirkan seorang pangeran lagi yang meninggal juga pada usia yang masih muda. Dan pada tahun 1699, pangkatnya dinaikkan menjadi Bin, yang berarti selir kerajaan tingkat 1, dan ditambahkan Suk yang berarti murni. Selir ini kemudian dikenal dengan nama Choi Suk-bin, si budak yang mampu menaklukkan hati raja. Pada tahun 1701, Ratu In-hyun meninggal dengan cara yang misterius dan ia diduga diguna-gunai oleh selir Jang Hee-bin. Akhirnya, si selir Jang Hee-bin ini dieksekusi mati oleh raja dan mulai saat itu, raja mengeluarkan sebuah tita bahwa selir dengan peringkat bin tidak bisa menjadi ratu. Dan sayangnya, tita itu menjadi suatu batu sandungan bagi Choi Suk-bin untuk menjadi ratu, di mana seharusnya dialah yang akan diangkat menjadi ratu berikutnya. Namun karena tita itu, ia tidak dapat menjadi seorang ratu. Namun Choi Suk-bin bukanlah seseorang yang berambisi besar untuk menjadi seorang ratu. Dia tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu melayani raja dengan segenap hati dan membesarkan pangeran-pangeran. Dia pun tetap mendukung, menghargai, dan menghormati ratu yang menggantikan Ratu In-hyun, yaitu Ratu In-won. Terbukti pada waktu Ratu In-won menderita variola, ia menyuruh seorang Gungnyo atau seorang dayang istana untuk keluar dari istana mencari sebuah informasi di antara rakyat jelata mengenai penyakit tersebut dan berusaha untuk mengobati sang ratu. Dan untunglah ratu pun terselamatkan. Namun sayang bagi Choi Suk-bin, pada tahun 1716 ia mendapatkan sebuah penyakit dan harus dikeluarkan dari istana. Pada tahun 1718, Choi Suk-bin akhirnya meninggal dunia pada usia 49 tahun di istana Ihwon. Konon istana ini merupakan pemberian raja. Saking cintanya raja kepada Choi Suk-bin, istana ini merupakan istana yang digunakan oleh raja selama masa mudanya. Selir Choi dimakamkan di Soryongwon, Paju, yang ditunjuk sebagai situs bersejarah nomor 358. Di papan memorialnya bertuliskan, disposisi dan statusnya benar-benar tak terpisahkan. Tidak pernah pandang rendah, ia menghormati dan selalu menunggu Ratu In-hyun, kemudian Ratu In-won. Kebijaksanaan dan kecerdasannya bersinar ketika berinteraksi dengan orang lain. Ia menjalani tugas dan protokolnya dengan baik. Ia tidak pernah berselisih di dalam istana, dan ia menghabiskan hari-harinya dengan damai dan harmonis. Jadi pantas saja raja sangat-sangat mencintai raja sangat-sangat mencintai selir Choi ini, guys. Meskipun keberadaannya dipandang sebelah mata oleh para bangsawan, namun raja tetap mengasihinya karena raja tidak memandang statusnya. Dan juga anaknya, yaitu Pangeran Yoning, ketika dia menjabat menjadi raja, dia berusaha untuk memberikan nama baik kepada ibunya, yaitu selir Choi Suk-bin, supaya ibunya ini bisa dikenang oleh para masyarakat. Selir Suk-bin diberikan gelar Anumerta Hwageong, yaitu selir kerajaan Suk dari Wangsa Choi.
Hwagyong artinya penghargaan harmonis, dan status itu diberikan pada tahun 1753 dan kemudian statusnya kembali dinaikkan menjadi Hwidok yang artinya kebajikan yang megah. Dan kemudian ia diberikan status anumerta lainnya yaitu Ansun, yaitu kemurnian yang tenang. Itulah sepenggal kisah daripada Selir Suk ini, dimana kita bisa mengambil sebuah pelajaran berharga, dimana meskipun ia menjadi selir kesayangan dari Raja Sukjong, namun ia tidak berambisi untuk merebut sebuah tahta ratu, dan dia tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Dan ia adalah orang yang sungguh-sungguh sangat bersyukur, meskipun dia tidak bisa menjadi ratu, namun menjadi selir pun ia sudah sangat berasa beruntung. Oke guys, itulah kisah dari Selir Suk, yaitu Choi Seok-in, yang diangkat menjadi sebuah serial drama Korea Choi Dong-gi pada waktu itu. Dan kalau kalian tertarik dan suka dengan cerita ini, please tekan tombol like dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya tentang kisah-kisah bersejarah di dunia ini, supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan bye-bye.